kenangan tentang nenek. Suasana duka masih menyelimuti rumah nenek. Keluarga masih berkumpul di rumah itu bersama dengan para tetangga untuk melangsungkan acara tahlilan pertama untuk neneknya Dini. Di kampung halaman nenek, acara tahlilan diadakan setelah Asyar. Itu sudah menjadi adat istiadat di sana. Keluarga nenek pun mulai disibukkan dengan menyiapkan bingkisan untuk para tetangga yang hadir dalam acara tersebut. Pak Yohan dan Bu Jemila ikut-ikutan sibuk. Mereka merasa seperti punya keluarga baru. Dikarenakan keluarga nenek semuanya sangat baik dan ramah, membuat keduanya tak sungkan lagi. Dini dan Randy berada di kamar. Mereka tak bisa keluar, dikarenakan rumah dipenuhi oleh tamu. Mereka harus menunggu hingga acara tahlilan selesai, barulah mereka bisa keluar. Din, sini baby Alnya kasih ke aku. Dia juga belum mau tidur kayaknya. Kamu susui terus aja dia gak tidur-tidur. Ucap Randy, meminta baby Al dari istrinya. Baby Al sepertinya tidak mengantuk. Matanya masih terbuka lebar. Dini memberikan baby Al pada suaminya. Anak papa gak ngantuk ya? Mau main sama papa? Tanya Randy pada baby Al. Bayi lelaki lucu itu tersenyum, seolah mengerti perkataan sang ayah. Walaupun Randy asyik bermain dengan bayi mereka, tapi Dini malah melamun. Dini belum bisa melupakan kesedihannya. Randy melihat Dini tak baik-baik saja. Dia langsung mendekat pada Dini. Sayang, jangan lamun terus. Kalau kamu kayak gini, aku gak akan betah di sini. Pengen pulang jadinya. Ucap Randy pada Dini. Dini menoleh. Apa kakak pernah kehilangan nenek? Tanya Dini. Pernah, tapi waktu itu aku masih kecil sih. Masih umur 10 tahunan kalau gak salah. Jawab Randy. Apa kakak sedih? Enggak, karena aku gak begitu dekat sama nenek. Waktu nenek meninggal, aku biasa aja. Malah main-main sama yang lain ketawa-ketawa kayak gak lagi berduka. Kalau waktu Kak Lindy meninggal, barulah aku nangis dan sedih. Karena aku dan dia memang sangat dekat. Tutur Randy menceritakan pengalamannya saat kehilangan nenek dan kakaknya. Apa kakeknya kakak masih ada? Udah gak ada. Orang tuaku dua-duanya udah yatim piatu. Kakek nenekku dua-duanya udah gak ada. Aku tinggal punya kakek. Aku jadi takut kehilangan beliau juga setelah nenek pergi. Doakan semoga kakek kamu panjang umur dan sehat ya. Biar kamu gak kehilangan lagi. Randy mengusap kepala Dini. Dini mengangguk. Walaupun begitu, rasa takut kehilangan tetaplah ada. Dini takut kehilangan kakeknya setelah neneknya yang pergi lebih dulu. Melihat usia kakek yang sudah tak muda dan sudah renta itu, membuat Dini resah. Dia takut kakeknya juga akan pergi meninggalkan dunia ini, yang mana akan membuat dunianya semakin sepi. Kak, kalau misal kakak dan orang tua kakak mau pulang ke kota, kalian pulang aja. Biar aku di sini sama mama dan baby Al buat urus acara tahlilan nenek sampai selesai. Aku gak akan pulang tanpa kamu ataupun baby Al. Kalau kamu di sini, aku juga akan di sini. Aku gak mau pulang sendirian. Hidupku sepi tanpa kalian. Tapi kan kakak harus kuliah. Papa Yohan juga harus urus kantornya. Soal kuliah, aku bisa ambil libur sampai tahlilan nenek selesai. Dan kali kerjaan kantor papa, itu mungkin tergantung beliau. Mau pulang atau tetap tinggal. Memangnya gak sayang ketinggal materi kuliah? Aku lebih sayang kalau kamu gak ada sama aku. Dini tersenyum mendengar jawaban genit suaminya. Randy senang melihat senyuman Dini lagi. Acara tahlilan selesai sebelum senja. Para tamu sudah pulang. Dini dan Randy keluar dari kamar mereka setelah semua orang pulang. Keluarga nenek yang lainnya juga pulang, menyisakan Arif dan orang tuanya yang masih menemani keluarga Dini, karena rumah mereka juga tak terlalu jauh. Randy dan Dini duduk di dekat Arif, di bel depan rumah nenek. Ah, apa semalam nenek sempat menanyakan kami? Tanya Dini pada Arif. Iya, semalam memang sempat menanyakan kamu dan Bibi Sania. Katanya mau ketemu. Kangen. Bilang kalau kalian masih dalam perjalanan, tapi malah pergi sebelum kalian datang. Jelas Arif.
Dini tertunduk mendengar penjelasan Arif tentang neneknya. Andai jarak tak sejauh itu, pasti mereka bisa sampai lebih cepat dan bertemu nenek. Udah chat kamu dan Bibi Sania. Kasih tahu kalian kalau Omang sudah nungguin, tapi gak ada balasan. Terus waktu Omang sudah meninggal, juga kabari kalian tentang itu, tapi tetap gak ada balasan. Tambah Arif. Dini semakin sedih mendengar itu. Maaf ya, mungkin kasih tahu saat aku tidur di mobil, Jeti gak sempat buka chat dari Dini meminta maaf. Gak apa-apa, mungkin memang sudah takdirnya Mak harus meninggal tanpa melihat kalian dulu. Insya Allah Mak husnul khotimah. Beliau mah rajin ibadahnya juga. Tutur Arif sangat yakin kalau nenek Dini meninggal dalam keadaan baik, mengingat beliau adalah ahli ibadah yang taat. Amin. Dini dan Randy mengaminkan. Lembayung senja mewarnai langit sore itu, pemandangan yang selalu Dini rindukan setiap kali berkunjung ke rumah neneknya. Ketika senja berganti dengan gelap, azan maghrib pun berkumandang. Dini, Randy, dan Arif masuk ke dalam rumah. Para lelaki pergi ke masjid, sedangkan wanita syalat di rumah. Bu Sania selaku tuan rumah, mengambil tugas menjadi imam untuk Dini, Bu Jemila dan ibunya Arif. Mereka dengan kompak syalat berjamaah di ruang tamu. Bu Sania yang ternyata sangat fasih dalam melantunkan bacaan surat-surat pendek dengan tajwid yang benar, membuat Bu Jemila kagum. Dia baru tahu kalau besannya sangat pintar mengaji. Setelah syalat, mereka berdoa bersama yang dikhususkan untuk almarhumah nenek. Dini dan Bu Sania berdoa dengan linangan air mata, berharap Tuhan akan mengabulkan doa mereka untuk almarhumah. Usai syalat dan berdoa bersama, mereka pergi ke dapur untuk masak makan malam. Api yang menyala di dalam tungku membuat Dini ingat akan sang nenek yang siang malam selalu duduk di depan tungku sambil memasak. Dini membantu ibu dan mertuanya memasak, sementara ibunya Arif mencari lalapan di kebun milik nenek. Para lelaki pulang dari masjid setelah makanannya matang dan tersaji di ruang tamu di atas tikar. Mereka duduk dan mulai menikmati makanan yang sederhana itu. Pak Yohan dan Pak Zain makan sambil mengobrol. Makanan seperti ini yang saya suka, benar-benar menggoyang lidah. Pak Yohan sangat suka dengan masakan kampung yang disajikan. Benar, saya juga. Kalau saya setiap berkunjung kemari, pasti akan minta diadakan lalapan, ikan asin, dan sambal terasi. Itu jadi makanan favorit saya. Timpal Pak Zain. Kenapa ya? Kalau di kota makanan seperti ini sulit ditemukan. Padahal kan bahannya bisa mungkin ada di tukang sayur atau pasar. Tanya Pak Yohan. Karena di kota makanan seperti memang gak terkenal, Pak. Wajar kalau susah dicari. Karena di kota kan palingan adanya steak, bukan ikan asin. Sahut Pak Zain. Pak Yohan tersenyum lebar sambil mangut-mangut. Di kota, makanan kampungan memang sulit didapat, sehingga orang kota biasanya akan sangat menyukai makanan kampung, karena bagi mereka itu makanan yang langka. Keluarga itu makan dengan lahap, suasananya pun sangat hangat. Kakek juga terlihat mulai tersenyum kembali. Malam sudah larut, Pak Zain dan Pak Yohan bersama istri mereka tidur di ruang tamu. Mereka sudah terlelap bersama pasangan masing-masing, walaupun hanya berselimutkan selimut tipis. Orang tua Arif sudah pulang. Mereka akan datang esok hari untuk menemani keluarga Dini di rumah itu. Kakek juga sudah tidur di kamarnya. Tapi, Arif duduk sendirian di abel, menikmati hembusan angin malam yang sebenarnya membuat dingin. Randy yang tak bisa tidur, keluar dari kamarnya setelah Dini tidur. Dia keluar dari rumah itu dan menemukan Arif duduk sendirian. Loh, belum tidur? Tanya Randy. Arif menoleh. Ah, belum ngantuk kah? Jawab Arif. Randy duduk di samping Arif. Kenapa belum tidur? Pasti semalam kurang tidur di perjalanan. Tanya Arif. Susah, gue gak bisa tidur. Mungkin karena bukan di rumah sendiri. Gue emang begitu kalau bukan di rumah sendiri. Jelas Randy. Arif mengangguk-angguk.
Dia baru tahu kalau Randy tipe orang yang sulit tidur di rumah orang lain. Sejenak, keduanya terdiam. Mata mereka menatap lurus ke jalanan di luar pagar bambu rumah nenek. "Oh iya, gue minta maaf soal yang tadi," ucap Randy. "Maaf untuk apa?" tanya Arif, merasa Randy tak melakukan kesalahan. "Gue tadi tarik Dini dari pelukan lo dengan kasar. Sorry banget. Gue emang cemburuan orangnya. Gue harap lo gak tersinggung." Randy menjelaskan perihal tadi saat mereka baru tiba. "Oh, soal itu. Gak apa-apa. Lagian memang gak seharusnya saya dan Dini berpelukan. Karena Dini sudah punya suami. Malah saya yang mau minta maaf. Harusnya saya juga jangan memeluk Dini." Arif gantian meminta maaf pada Randy. "Sebenarnya sih gak apa-apa. Wajar kok. Karena kalian dalam suasana duka. Cuma emang gue aja yang cemburu. Gak suka kalau istri gue dekat sama cowok lain. Itu wajar. Justru gak wajar kalau gak cemburu. Hehehe," balas Arif bercanda. Randy tersenyum karena pemuda itu tersenyum. "Gue sama keluarga sebenarnya udah ada rencana mau liburan kemari minggu depan. Kita bahkan udah siapin rencana buat sewa mobil travel juga kemarin. Kita udah sepakat bakalan pergi minggu depan buat refreshing di kampung ini. Tapi rencana itu gagal karena neneknya udah gak ada. Kita akhirnya harus datang lebih awal dan dalam keadaan sedih. Gue kasihan sama Dini. Dia murung terus sejak tadi. Dia kehilangan banget kayaknya," tutur Randy. "Ya, Dini mah memang dekat banget sama Mak. Setiap berkunjung ke sini, Dini itu nempel terus ke Mak. Kemanapun Mak pergi pasti diikuti. Dulu waktu Dini masih kecil dan tinggal di sini, dia suka ikut Mak ke sawah dan ladang, main lumpur sawah, main tanah. Padahal Mak sudah melarang. Tapi Dini gak peduli. Soalnya Mak gak pernah marahi dia. Cuma negur aja." Arif bercerita tentang kedekatan Dini dengan neneknya. "Jeti, Dini sedekat itu sama nenek?" "Iya, bisa dibilang kayak cucu kesayangan lah. Soalnya kan Emak cuma punya anak satu, bibisan ya aja. Jadinya Dini itu cucu satu-satunya dan kesayangan." Randy mengerti, kesedihan mendalam Dini itu memang karena saking dekatnya dengan sang nenek, hingga saat beliau wafat pun Dini merasakan duka mendalam. Arif dan Randy mengobrol berdua, menceritakan tentang kehidupan mereka yang jauh berbeda, namun memiliki arti hidup tersendiri bagi keduanya. Malam sudah larut, kedua pemuda itu merasakan dingin, karena hanya berselimutkan sebuah sarung. Mata Randy juga sudah mulai mengantuk. "Ah, saya permisi pulang dulu ya. Besok kesini lagi." Arif pamitan. Pemuda itu bangkit dari duduknya. "Oh iya, gue juga ngantuk." Randy ikut berdiri. Arif pamitan pulang dan Randy masuk ke dalam rumah. Dilihatnya kedua orang tuanya tidur terlelap di ruang tamu, membuat Randy merasa kasihan. Karena yang biasanya tidur berselimutkan selimut tebal, kini harus menggunakan selimut yang tipis. Tapi Randy bangga pada mereka. Karena kedua orang tuanya tak gengsi untuk bercampur dengan keluarga nenek yang sederhana. Randy kayak ke kamar Dini berada, naik ranjangnya dan memeluk Dini. Tubuh Randy yang tadinya dingin karena angin malam, kini hangat oleh tubuh Dini. Jangkrik saling bersahutan, suasana malam sangat sepi. Randy pun akhirnya tertidur juga setelah terus menguap.